Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas usahanya, kecuali golongan kanan. Mereka berada dalam surga, penuh kenikmatan. Mereka saling bertanya-tanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Dan kami tidak suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan kami dahulu suka membicarakan kebatilan bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami tidak meyakini adanya hari kiamat, sehinggalah datang kepada kami kematian. Surah Al-Muddathir ayat 38 hingga 47. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Judul atau tajuk pembicaraan kita kali ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi, kalau Anda tidak sholat, bagaimana kelak Anda mati? Sebuah pertanyaan ya, yang ditujukan secara khusus kepada saudara-saudara saya. Kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada saudara-saudara saya yang tidak sholat. Entah tidak sholat itu karena belum tahu atau karena tidak tahu. Atau bahkan karena tidak mau tahu. Cobalah saudara-saudara jawab. Kalau Anda masih tidak sholat juga, dari dulu tidak sholat, sampai sekarang juga tidak sholat, entah sampai kapan, hingga bila agaknya saudara-saudara itu sadar akan sholat atau sembahyang. Kalau saja saudara nanti
mati dalam keadaan saudara tidak sholat. Bagaimana nasib saudara? Bagaimana nasib Anda? Bagaimana Anda mati ketika itu? Ini pertanyaan ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan sampaikan sebuah riwayat dalam kitab Az-Zawajir. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami menyebut, "Man hafadha 'ala as-salati akramahu Allahu bi khamsi khisal." Siapa yang memelihara salatnya, yang menjaga salatnya, yang menunaikan salatnya, Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara. Untuk orang-orang yang menjaga, memelihara, mengerjakan dan mendirikan salat, menegakkan segala tertib, rukun, syarat, adab, kaifiat, khusyuknya ya. Itu man hafadha 'ala shalah, orang yang memelihara atas salat-salatnya. Allah akan berikan, Allah akan muliakan dia dengan 5 bentuk kemuliaan. Apakah 5 bentuk kemuliaan untuk orang-orang yang salat itu? Yurfa'u anhu dhiqul 'aishi wa 'adzabul qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu biyaminih wa yamurru 'ala as-sirati kal barq wa yadkhulul jannata bighairi hisab. 5 bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang salat, yang menjaga salatnya, yang memelihara segala adab, tertib, kaifiat, syarat dan rukun sah dan batal dalam salatnya. Pertama, Allah akan hilangkan segala kesempitan dalam hidupnya. Yang kedua, Allah akan lepaskan dia dari azab kubur. Yang ketiga, Allah akan berikan buku catatan amalnya nanti di hari kiamat dengan tangan kanannya. Orang yang mengerjakan salat, orang yang mendirikan salat, dia akan melintas melalui sirat, berjalan secepat kilat. Dan yang kelima, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga tanpa hisab. Beruntung kalau Anda termasuk orang-orang yang memelihara, menjaga salat. Tidak akan pernah ada kesempitan dalam hidup orang yang salat. Karena dalam setiap kesempitan itu Allah akan pasti berikan kelapangan dan jalan keluar. Tidak akan ada azab dan siksa kubur ke atas orang-orang yang benar-benar menjaga salatnya. Allah lepaskan ia dari azab kubur. Kelak pada hari kiamat, orang yang mendirikan salat, yang memelihara salat, dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan yang keempat, orang yang mengerjakan salat, orang yang mendirikan salat, dia akan melintas melalui sirat, berjalan secepat kilat. Dan orang yang mengerjakan salat, menjaga dan memelihara salatnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Itu kalau orang yang hafadha bis salah, memelihara salat. Sekarang bagaimana kalau orang yang tidak memelihara salatnya, tidak menjaga salatnya, bahkan dia tidak salat? Wa man tahawana bis salawati aqabahu Allahu bi 15 uqubah. Sedangkan orang yang menyia-nyiakan salatnya, yang meninggalkan salatnya, yang mengabaikan salatnya, yang meremehkan salatnya, Allah akan siksa mereka dengan 15 siksaan. Allah akan menyiksa orang yang tidak salat itu dengan 15 bentuk siksaan. Mana-manakah bentuk siksaan itu? Bila dan di manakah mereka akan disiksa? Khamsun fid dunya wa thalathun 'indal maut wa thalathun fi qabrih
wa thalathun 'inda khurujihi minal qabri. 5 siksaan akan ditimpakan ke atas orang yang tidak salat itu ketika mereka hidup di dunia ini. Di dunia ini Allah akan timpakan 5 bentuk siksaan kepada orang yang tidak salat. 3 siksaan akan ditimpakan kepada mereka yang tidak salat ketika mereka menjelang matinya. Dan 3 lagi siksaan akan ditimpakan ke atas orang yang tidak salat itu di dalam kuburnya. 3 siksaan lagi akan ditimpakan kepada mereka ketika mereka keluar dari kubur. Dan masih ada 1 siksaan lagi, yaitu 1 siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka nanti pada hari kiamat. Manakah 5 siksaan yang ditimpakan kepada mereka di dunia ini? Fa'ammal lawati fid dunya. Adapun siksaan-siksaan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang tidak salat itu ketika mereka di dunia. Fal'ula, yang pertama, yuza'ul barakatu min umrih. Dicabut oleh Allah keberkatan umurnya. Sepanjang manapun umur seseorang yang tidak salat, tidak sehari pun dari umur-umur yang mereka lalui itu yang membawa keberkatan dalam hidup mereka. Allah cabut keberkatan dalam umur mereka. Wasaniyah, dan yang kedua, yumha simas salihina min wajhi. Dihapuskan oleh Allah cahaya kesalihan dari wajahnya. Orang yang tidak salat akan kelihatan muram, gelap, tidak bercahaya, tidak bersinar. Allah hapuskan cahaya kesalihan dari wajahnya. Wasalitsah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaih. Apa saja pun amal yang dilakukannya, tidak satu pun amalannya yang diberi pahala oleh Allah. Sebagaimanapun orang yang tidak salat itu, tidak satu kebaikan dan amalnya yang diberi pahala oleh Allah. Warabi'ah, dan yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama'. Doanya tidak diangkat ke langit. Kalau dia berdoa dan meminta, tidak satu doa pun. Jangankan dikabulkan, didengar pun tidak. Jangankan sampai mencecah kaki arsy, langit pun tak tembus. Tak diangkat doanya ke langit. Wal khamisah, yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Ia tidak mendapat bagian dari doanya orang-orang saleh. Ketika ada orang-orang soleh yang berdoa memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, tercecerlah, kececeranlah orang-orang yang tidak salat itu, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh yang berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ini 5 bentuk siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak salat ketika mereka masih di dunia ini. Hilang keberkatan umurnya, dihapus cahaya kesolihan dari wajahnya, semua amalnya tidak satu pun yang diberi pahala oleh Allah. Doanya tidak diangkat ke langit, dan ia tidak mendapat bahagian dari doa orang-orang yang saleh. Wa ammal lati tusibuhu indal maut. Adapun 3 siksaan yang akan menimpa orang-orang yang tidak salat itu dikala mereka menghadapi mati. Fal'ula, yang pertama, innahu yamutu dzalilan. Dia akan mati dalam keadaan yang sangat hina sekali.
Wathaniyah, yang kedua, yamutu ja'ian. Dia mati dalam keadaan lapar yang sangat. Wathalisah, dan yang ketiga, yamutu aksanan walau suqiya biharad dunya ma rawiya min atshih. Dia akan mati dalam keadaan yang sangat haus, hingga kalau diminumkan kepadanya semua lautan yang ada di dunia ini, tidak akan hilang haus dan dahaganya. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak sembahyang nanti ketika mati, dia mati dalam keadaan hina. Entah mati di tempat yang kotor, yang jorok, mati ketika dia sedang bermaksiat, sedang berdosa, ya Allah. Dalam keadaan hina. Hina karena matinya begitu susah, begitu payah. Mati dalam keadaan kelaparan yang sangat. Mati dalam keadaan haus yang terlalu sangat. Hingga kalau diminumkan semua air lautan yang ada di dunia ini, tidak akan hilang haus yang dideritanya. Itu siksaan yang ditimpakan oleh Allah ke atas orang-orang yang tidak sembahyang, yang tidak sholat ketika menjelang matinya. Wa ammal lati tusibuhu fi qabri. Adapun tiga lagi siksaan yang akan menimpa kepada orang-orang yang tidak salat ketika mereka berada dalam kuburnya. Fal'ula, yang pertama, yadhiqu alaihi al-qabru fatakhtalifu adla'uh. Dia akan dihimpit dalam kuburnya itu sampai patah dan remuk redam tulang belulatnya, patah dan remuk tulang rusuknya. Wasaniyah, yang kedua, yuqidu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan. Kuburnya akan dipenuhi oleh api. Dia akan dibakar dan dibolak-balikkan dalam api itu siang dan malam tak henti-henti. Wathalitha, dan yang ketiga, yusallatu alaihi al-qabru thu'banun ismuhu Syuja'ul Aqra. Allah akan mengutus di dalam kuburnya, mendatangkan di dalam kubur orang yang tidak salat atau tidak sembahyang itu seekor ular. Seekor ular. Ular itu bernama ular Asy-Syuja'ul Aqra. Ainahu min nar. Matanya dari api. Wa adfaruhu min hadid. Kuku-kukunya dari besi. Wa kullu dhifrin masirata yaumin. Tiap-tiap kuku, panjang kuku-kukunya itu sejauh perjalanan satu hari. Yukallimul mayyitah. Ular itu ditakdirkan oleh Allah dapat berbicara dan berkata-kata kepada si mayat, kepada orang yang berada dalam kubur, yang mereka ketika di dunianya tidak salat. Ana Syuja'ul Aqra. Akulah ular As-Syuja'ul Aqra. Wa sautuhu mislur ra'dil qasif. Suaranya menggelegar, lebih keras daripada suara halilintar. Wa yaqul, dan ular itu berkata. Apa katanya? Ular itu berkata, amarani Allahu an adribaka ala tadhi salati subhi ila tulu'i syams. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukul, menyiksa kamu karena kamu menyia-nyiakan, meninggalkan salat subuh hingga tergelincirnya matahari. Wa adribaka ala tadhi'i salati zuhri ila al-'asr. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memukul, menyiksa kamu karena kamu menyia-nyiakan, meninggalkan salat zuhur hingga waktu asar. Wa adribaka ala tadhi'i salatil 'ashri ila al-maghrib. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa, memukul kamu karena kamu menyia-nyiakan salat asar hingga waktu maghrib.
Wadribaka ala tad'i salatil maghribi ilal isya. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa, memukul kamu karena kamu menyia-nyiakan salat maghrib hingga datangnya isya. Wadribaka ala tad'i salatil isya'i ilal fajr. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa kamu karena kamu menyia-nyiakan salat isya hingga masuknya fajar. Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa, memukul kamu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. 5 kali sebanyak salat waktu yang kamu tinggalkan sehari semalam. Selama itu, aku akan terus menyiksa kamu. Begitu kata Thu'ban As-Suja'ul Aqra, ular yang bernama As-Suja'ul Aqra. Fakullama daraba darbatan yaghusu fil ardi 70 dhira'an. Setiap kali dipukul dengan sekali pukulan saja, terbenam mayat orang itu ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Tidak henti-hentinya ia diseksa seperti itu dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu dahsyat, begitu berat penderitaan dan seksaan yang ditimpakan oleh Allah. 3 seksaan yang ditimpakan oleh Allah ketika seorang yang tidak sholat itu berada dalam kuburnya. Disempitkan kuburnya, dihimpit dia dengan kubur sampai patah, remuk redam, hancur lebur tulang belulangnya. Dinyalakan api dalam kuburnya, dibakar, dibolak-balikkan dalam api, siang malam tak henti-henti. Yang lebih dahsyat ini, dalam kubur akan datang seekor ular yang bernama As-Suja'ul Aqra. Ular itu mempunyai mata, matanya dari api, kukunya dari besi. Panjang kukunya saja, perjalanan 1 hari, jauh sekali, panjang sekali. Dan ular itu mempunyai suara menggelegar lebih keras daripada suara halilintar, menyiksa kepada orang yang tidak sholat itu tanpa ampun, tanpa belas kasihan, siang malam. Sebanyak bilangan, sebanyak jumlah waktu-waktu dan rakaat salat yang ditinggalkannya sehari semalam, selama-lamanya akan disiksa seperti itu sampai kiamat. Betapa berat penderitaan orang yang tidak salat dalam kuburnya. Wa ammal lati tusibuhu 'indal khuruj minal qabri fi mauqifil qiyamah. Dan ada 3 lagi seksaan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang tidak sholat atau tidak sembahyang itu. Nanti ketika mereka keluar dari kubur, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ada 3 seksaannya. Apa yang 3 itu? Fasyiddatul hisab, wa sakhatur rab, wa dukhulun nar. Pertama, akan diberatkan hisabnya. Hisabnya akan diberatkan oleh Allah pada hari. Yang kedua, dia mendapat kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, dia akan dihalau, dimasukkan ke dalam neraka. Dan satu lagi, seksaan yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak salat nanti pada hari kiamat. Satu lagi. Apa yang satu itu? وَيَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ 3 أَسْطُرٍ مَكْتُوبَاتٍ. Nanti pada hari kiamat, pada wajah, muka, dahi, kening orang-orang yang tidak sholat itu, akan tertera 3 baris perkataan. 3 baris perkataan itu. Pada baris yang pertama tertulis, Ya mudayyi'a haqqillah. Hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Wasatrus tsani, dan pada baris yang kedua tertulis kata-kata ya makhsusan bi ghadabillah. Hai orang-orang yang mendapat kemurkaan dari Allah. Wasatrus tsalits, dan pada baris ketiga
terdapat perkataan dhayya'akallahu kama dhayya'ta fid dunya. Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan perintah Allah ketika di dunia. Fa'asil yawma min rahmatillah. Berputus asalah kamu pada hari ini dari rahmat Allah. Kepada saudara-saudara saya yang kebetulan belum salat atau tidak salat, coba renung-renungkan. Coba ingat-ingatkan, coba faham-fahamkan. Ya, kalau tidak segera Anda sadar, bertaubat, dan kembali kepada Allah, lalu menunaikan perintah Allah, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Andai kata Anda terus berdegil, berkeras, tidak mau juga, enggan juga, tidak segera bertaubat dan tidak segera menunaikan kewajiban, menunaikan perintah, menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, maka itulah sederet penderitaan dan siksaan yang akan Anda terima. Baik ketika di dunia, ketika mati, dalam kubur, keluar dari kubur, dan pada hari kiamat nanti. Akhir sekali, neraka sakorlah tempat orang-orang yang tidak salat, seperti pada ayat yang saya bacakan tadi itu. Antara sebab mengapa seseorang dihumban, dilempar, dijerumuskan dalam neraka sakor adalah karena mereka itu tidak salat. Ada sebuah riwayat di zaman Nabi Musa, ada seorang wanita atau seorang perempuan datang mengadu kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, aku seorang wanita pelacur. Aku seorang perempuan pezina. Dari hasil perzinaanku, sehinggalah aku melahirkan seorang anak. Aku menemuimu, hai Nabi Allah, karena aku ingin bertaubat kepada Allah terhadap dosa yang pernah aku lakukan itu. Mendengar itu Nabi Musa marah. Hai wanita celaka, hai perempuan sial, pergi kamu sebelum Allah menurunkan azabnya kepadamu. Sebelum Allah menurunkan api yang akan membakar kami semua. Termasuk orang-orang yang tidak berdosa. Karena keingkaran, karena dosa, karena zina yang pernah kamu lakukan. Perempuan itu, wanita itu pun pergi meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan yang amat sedih dan pilu sekali. Karena merasakan taubatnya tidak diterima oleh Allah. Tiba-tiba, Malaikat Jibril turun menemui Nabi Musa, bertanya kepada Nabi Musa, hai Musa, mengapakah engkau tidak menerima seorang perempuan yang akan bertaubat kepada Allah, sedangkan hatinya benar-benar ikhlas akan bertaubat? Dia memang seorang pezina, karena keji dosa zina yang pernah ia lakukan sedemikian rupa. Tapi dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Hai Musa, adakah orang yang lebih buruk daripada seorang perempuan yang berzina hingga melahirkan anaknya itu? Nabi Musa bertanya kepada Jibril, apakah memang ada, hai Jibril, orang yang lebih jahat, lebih buruk dari seorang perempuan pezina hingga hasil perzinaannya itu melahirkan anak? Jibril menjawab, ya ada. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang sengaja meninggalkan salat tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang benar. Orang yang tidak salat, orang yang sengaja menyia-nyiakan salat, orang-orang itu dalam pandangan Allah lebih hina, lebih jahat, lebih buruk daripada seorang perempuan pezina. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang memelihara salatnya, menjaga salatnya, siapa yang mendirikan salatnya dan menegakkan segala adab, kaifiat, rukun, syarat, tertib-tertibnya,
maka salatnya itu baginya merupakan cahaya dalam hidupnya, ketenangan dan ketentraman dalam dirinya, dan salatnya itu nanti akan melepaskannya dari segala azab siksa pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Tetapi siapa yang tidak salat, siapa yang tidak mengerjakan salat, mendirikan salat, memelihara adab, kaifiat dan tertibnya salat, lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najat. Ia tidak mempunyai cahaya. Tidak akan ada ketenangan dan ketenteraman dalam dirinya. Dan ia tidak akan terlepas dari azab Allah pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat, orang yang tidak salat itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Demikianlah penderitaan demi penderitaan, seksaan demi seksaan yang akan ditimpakan kepada mereka yang melengah, melalai, meremeh-remehkan kewajiban. Kewajiban ini kewajiban, ya. Kewajiban seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah tanpa kecuali. Kalau seseorang itu tidak salat, apa namanya lagi? Akan disebut muslim atau muslimah, dia tidak salat. Akan disebut atau dipanggil mukmin dan mukminah, dia tidak salat. Salat itu merupakan ciri sekaligus ia adalah identiti keislaman, keimanan seseorang. Kalau sudah tidak salat, apalagi yang ada padanya? Hilang ciri, hilang identiti atau identitas. Orang yang tidak salat itu, pertama, dia adalah seorang yang telah merobohkan agama, meruntuhkan agama. Karena as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang tegaknya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Yang kedua, orang yang tidak salat berarti dia kafir kepada Allah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Tali simpul yang menghubungkan antara manusia dengan Allah adalah salat. Kalau tali simpul itu telah putus, hubungan salatnya sudah putus, faqad kafar, maka sungguh-sungguh ia telah menjadi kafir. Kekafiran seseorang dihitung atau dikira sebanyak salat-salat yang ditinggalkan. Kalau 5 kali tinggal salat sehari semalam, 5 kali kafir. Kalau sebulan, 150 kali kafir. Kalau setahun, 1.800 kali kafir. Kalau 50 tahun dia tidak salat, dia sudah 90.000 kali kafir. Orang yang tidak salat adalah orang kafir. Yang ketiga, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal yang akan dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, diterima, maka selamat dan terlepaslah ia daripada segala siksa. Salatnya baik, diterima, diterimalah semua amal-amalnya yang lain. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau salatnya rusak, salatnya ditolak, ditolaklah semua amal-amalnya yang lain, tidak diterimalah semua amal-amalnya yang lain. Maka orang yang tidak salat itu ialah orang yang telah merobohkan agama. Orang yang telah kafir. Orang yang tidak lagi mendapat peruntungan amal. Tidak ada lagi sisa kebaikan yang ia lakukan.
Tidak ada lagi satu hisab yang akan dihisab dari amalannya. Orang yang tidak salat berarti telah mengistihar, memproklamir, mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah, penentang Rasulullah, musuh Allah dan musuh Rasulullah, serta musuh seluruh kaum muslimin muslimat. Maka di mana tempatmu, wahai orang-orang yang tidak salat, sekiranya Anda tetap tidak salat? Maka jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya ialah mulai hari ini, mulai sekarang, salatlah. Memohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Alangkah malang Anda, malang sekali. Kita tinggal di bumi Allah, memakan rezeki pemberian Allah. Langit, bumi, dan isinya dalam genggaman Allah. Kita tidak dapat terlepas dari Allah. Sementara Allah telah memberi sekian banyak kemurahan-kemurahan dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sanggup Anda mengingkari, mengkufuri nikmat Allah itu? Maka kalau kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk segera bertaubat dan segera salat atau sembahyang tetap Anda abaikan juga, jangan menyesal nanti jikalau Anda mati. Anda akan menempuh dan mengalami seperti yang telah saya sebutkan dalam hadis-hadis tadi. Semoga tidak jadi begitu. Harap saudara-saudara saya segera sadar, insaf, dan bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.